Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu Bapak dan Ibu sekalian melalui media Zoom ini. Kami akan sampaikan latar belakang Zoom kita pada malam hari ini adalah terkait hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan pendidikan PPG untuk 2022. Dan saya mencoba memfasilitasi pada malam hari ini agar kita mendapatkan informasi dan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan PPG. Saya sendiri, Bapak dan Ibu, saya sudah sertifikasi sejak tahun 2009. Jadi terkait dengan update pengelolaan PPG di 2020, 2021, 2022, saya hanya memantau saja dari luar, tidak ikut serta di dalamnya, sehingga banyak informasi-informasi yang tentu bisa dikatakan perlu akurasi dan perbandingan serta cek dari teman-teman yang aktif di dalamnya. Terutama Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan ya pengantar, sekaligus juga nanti saya akan memperdalam dengan model wawancara kepada narasumber kita ya pada malam hari ini, yaitu Bapak Heri Padli. Beliau ini adalah kegiatannya cukup banyak juga di organisasi-organisasi pendidikan. Dulunya ini mahasiswa saya, tapi sekarang saya yang menjadi pewawancara mahasiswa saya di STAIS, Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang Lubuk Pakam. Beliau juga adalah pengurus di IGDT ya, Ikatan Guru Dinia Takmilia, kemudian sekretaris KKG di Kabupaten Deli Serdang, kemudian juga sekretaris AKPAI, jadi diborong nih sama Pak Padli. Beliau banyak juga membantu teman-teman ya dalam memberi informasi-informasi, karena beliau menjembatani hubungan antara Pakis dengan guru-guru khususnya di KKG kecamatan. Baik Bapak dan Ibu, kami di sini, saya Ahmad Taufik Nasution, saya Ketua DPD AKPAI Kabupaten Deli Serdang, memfasilitasi Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu silakan ya, pertanyaan-pertanyaannya nanti disiapkan dan saya akan langsung saja dulu kepada Pak Padli ya. Pak Padli, saya ingin Bapak menjelaskan dulu apa saja persyaratan-persyaratan penting terkait dengan untuk mengikuti seleksi tes PPG ya 2 tahun terakhir ini, atau mungkin yang 1 tahun terakhir lah ya, biar kita update yang 2021 ya kalau nggak salah ya, 2021. Silakan Pak Padli, itu dulu untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak dosen saya, Bapak Ahmad Taufik, yang memang selama ini telah mensupport saya sehingga saya bisa seperti ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian semua. Saya di sini hanya berbagi pengalaman ya Bapak Ibu, berpengalaman bagaimana sih kita sebagai guru ini agar memang bisa untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai guru, terutama yaitu yang sekarang gencar-gencar itu adalah sertifikasi. Walaupun memang saya sendiri pada saat ini belum tersertifikasi karena beberapa hal.
Insya Allah di tahun ini saya terpanggil sertifikasi. Mohon juga doanya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya juga bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dan lulus dalam sertifikasi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bahwasanya kunci utama dari sertifikasi yaitu adalah NUPTK. Nah, inilah kunci awal untuk mendapatkan syarat untuk sertifikasi. Nah, bahkan banyak nih teman-teman guru yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan NUPTK. Saya banyak bergabung di grup-grup ya, di Facebook itu, di grup-grup Siaga Pendis. Mereka sering bertanya seperti ini, Pak, gimana sih cara mendapatkan NUPTK? Saya dari tahun 2008 mengajar masih PIK ID saja di Simpatika. Kapan saya NUPTK saya keluar? Nah, jadi perlu saya jelaskan bahwasanya kita guru agama sudah tidak menggunakan Simpatika lagi. Nah, ini kadang-kadang guru yang banyak belum paham, banyak yang belum mengerti bahwasanya sekarang kita guru agama beralih ke aplikasi Siaga Pendis. Nah, walaupun kita sudah masuk di aplikasi Siaga Pendis, belum tentu kita bisa mendapatkan NUPTK. Karena apa, Bapak Ibu? Karena NUPTK itu terbitnya itu melalui Verpal PTK. Nah, ini harus yang kita ketahui untuk mendapatkan NUPTK, karena itu syarat mutlak yang paling utama untuk bisa mendapatkan NUPTK adalah melalui Verpal PTK. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu caranya mendaftarkan di Verpal PTK? Nah, jadi kuncinya untuk membuka Verpal PTK ini adalah di operator sekolah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita harus terjalinlah hubungan baik, komunikasi baik dengan operator sekolah masing-masing. Karena yang bisa mengajukan NUPTK itu hanya operator sekolah kita masing-masing. Perlu digarisbawahi, bukan operator Kemenak Kabupaten, tetapi operator sekolah masing-masing. Nah, itulah yang bisa mendapatkan NUPTK. Nah, karena apa? Karena memang untuk masuk Verpal PTK tadi itu dibutuhkan email dan password Dapodik. Nah, tentu saja email dan password Dapodik ini tidak bisa sembarangan orang tahu. Karena memang disitulah kunci segala data-data yang dimiliki oleh sekolah, baik itu data gurunya, data siswanya. Nah, karena memang Dapodik itu satu data dia, nggak seperti kita. Kita guru agama ini kan banyak data kita kan. Ada pending, ada emis, ada Dapodik. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Untuk mendapatkan NUPTK tadi yaitu melalui Verpal PTK yang kuncinya itu ada di operator sekolah. Oke Bapak Ibu. Syaratnya apa Bapak Ibu? Nah, ini sekarang yang menjadi kendala apabila status kita honor di sekolah. Kalau kita honor yayasan mungkin ini sudah banyak, tidak ada kendala ya saya rasa ya, asal dia punya SK yayasan 2 tahun mengajar itu bisa menjadi syarat untuk memperpal PTK tadi untuk mendapatkan NUPTK, yaitu kalau dia swasta cukup SK yayasan 2 tahun berturut-turut, kemudian SK pembagian tugas 3 tahun berturut-turut, kemudian upload KTP asli, upload ijazah mulai SD, SMP, SMA, dan S1 yang asli, kemudian upload KK, kemudian upload SK 2 tahun terakhir yang asli. Itu kalau kita guru yayasan, yaitu guru yang berada di sekolah swasta. Kemudian, kalau yang di sekolah negeri, nah ini kadang-kadang yang banyak kendala. Kenapa? Karena kalau kita honor di negeri, itu wajib mengupload SK Bupati 2 tahun terakhir. Nah, kadang daerah-daerah ini masih banyak yang belum mengeluarkan SK Bupati untuk guru-guru honor di negeri. Mungkin bisa saja terjadi informasi yang belum sampai kepada Bapak Ibu. Kalau khususnya di Kabupaten Deli Serdang, itu biasanya di bulan Juli, antara Juli Agustus itu ada surat untuk pemberkasan honor yang di sekolah negeri. Itu pun syaratnya harus 2 tahun dulu. Untuk honor 2 tahun baru bisa untuk
mengajukan SK Bupati. Nah, SK Bupati inilah yang nanti diupload di Perpal PTK. Nah, itu nanti setelah itu dicek, divalidasi operator kabupaten dinas, kemudian dikeluarkan oleh LPMP. Begitu Bapak Ibu untuk dapat NUPTK. Inilah syarat mutlak. Nah, kadang ada juga beberapa kasus begini Bapak Ibu. Dia sudah ada NUPTK, hanya saja belum juga terpanggil dia sebagai pendis. Ternyata Bapak Ibu, NUPTK tadi itu tidak dilapor ke operator kabupaten. Nah, jadi NUPTK yang sudah kita dapat dari sekolah itu kita print Bapak Ibu. Kita printan NUPTK tadi kita antarlah ke operator siaga pendis di kabupaten untuk diperpalkan di siaga pendis. Barulah nanti NUPTK bisa muncul di siaga pendis. Kalau ini tidak kita lakukan, ya sampai kapanpun itu data nggak masuk di siaga pendis, walaupun kita sudah ada NUPTK di Dapodik. Karena memang untuk saat ini aplikasi Dapodik dan aplikasi siaga pendis itu belum sinkron. Jadi kitalah yang memang harus mengantarkan data tadi ke operator siaga pendis di kabupaten masing-masing. Kemudian kalau sudah mendapat NUPTK tadi, kita harus aktif di siaga pendis, Bapak Ibu. Ini terkadang kita banyak teman-teman kita ini yang kurang paham ya Bapak Ibu ya. Dia berpikir bahwasanya kalau udah ngisi Dapodik udah. Padahal kita sebagai guru agama, data kita juga harus ada di Kementerian Agama, khususnya di seksi Pakis yang mengurusi guru agama. Jadi di siaga pendis itulah nanti kita mengisi jadwal mengajar. Nah, jadwal mengajar ini juga Bapak Ibu bukan sekali aja mengisinya. Ini teman-teman kadang, Pak, saya kok belum aktif ya Pak, siaga pendis saya semester kemarin udah ngisi. Nah, itu tadi banyak teman-teman kita yang belum ketahui bahwasanya ternyata di siaga pendis itu mengupdate-nya per semester. Jadi kalau semester ganjil diupdate, kemudian di semester 2 juga harus diupdate agar aktif. Kemudian saat pengupdatean juga harus diajukan perpal oleh kabupaten. Kadang udah ngisi jadwal pelajaran, jadwal mengajar, namun tidak diklik ajuan perpalnya, sehingga pihak kabupaten tidak bisa memvalidasi data-data kita tadi. Nanti akan saya kirimkan tutorialnya melalui WA setelah acara ini, karena waktunya juga tidak lama ya Bapak Ibu ya. Kemudian NUPTK sudah ada di siaga pendis. Mengisi jadwal mengajar sudah aktif di siaga pendis per semesternya. Kenapa Bapak Ibu belum terpanggil PPG? Nah, jadi sekarang aturan yang terbaru yaitu PPG yang terpanggil untuk pretest di siaga pendis itu TMT 2015 ke bawah. Jadi kalau SK kita di atas 2015 ke atas itu belum bisa memenuhi persyaratan tadi. Karena persyaratannya harus di bawah 2015. Jadi yang punya SK 2015 ke bawah itu bisa mengajukan untuk pretest. Nah, kadang ada juga, Pak, saya TMT saya Pak 2008 loh Pak. Tapi kenapa saya nggak terpanggil pretest? Ternyata setelah kita cek, aplikasi siaga pendisnya belum aktif, alias belum mengisi jadwal mengajar. Jadi ketika deadline data itu menarik untuk kuota peserta pretest tadi, ternyata data dia belum aktif sehingga data dia tidak terpanggillah pretest. Itulah sekarang banyak yang di lapangan hal-hal ini yang sering terjadi. Karena apa? Karena guru-guru ini mungkin dengan kesibukan mengajarnya, dia lupa dengan segi pendisnya. Karena banyak memang guru-guru itu yang mengisi bukan dia sendiri. Bisa jadi dia minta tolong operatornya, atau minta tolong temannya, atau minta tolong sanak saudaranya, yang memang dia basicnya bukan di guru agama, sehingga dia pun tidak tahu kalau itu diaktifkan per semester, Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, mudah-mudahan nanti kalau ada surat lagi oleh Kementerian Agama untuk menjaring guru-guru yang belum pretest, kalau kita sudah memenuhi persyaratan tadi, insya Allah pasti kita akan terpanggil pretest. Nah, jadi kuncinya adalah
jangan sampai terlambat ketika kita mengaktifkan jadwal mengajar di Siaga Pendis. Karena segala kebijakan pemerintah pusat yang mengatur guru agama, baik Prites, PPG, maupun insentif, bahkan BSU, itu semua tergantung dari keaktifkan kita di Siaga Pendis. Jadi kemarin yang BSU tahun 2021, juga banyak guru-guru yang sudah punya NUPTK, dia tidak mendapatkan BSU, dikarenakan BSU-nya belum aktif saat Kementerian Agama Pusat menarik data. Nah, jadi itulah temuan-temuan yang saya jumpai di lapangan, pengaduan-pengaduan guru yang saya dengar. Bahkan guru binaan saya pun dia terlambat mengasih datanya. Jadi kan kalau kita mengaktifkan jadwal mengajar itu kan diminta siswanya berapa, kelasnya kelas berapa, itu kan diminta. Dia terlambat Bapak Ibu mengasih jumlah muridnya. Jadi kan saya nggak bisa mengisikannya, sehingga ada kebijakan tentang insentif maupun BSU, dia terlambat. Akhirnya apa? Rugi kepada diri sendiri. Jadi itulah runtunan agar kita bisa mengikuti kebijakan-kebijakan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan semua apa-apa yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Baik itu PPG-nya, baik itu pretestnya, baik itu insentifnya, ataupun BSU-nya. Saya rasa karena waktu juga ya, nanti kita akan masuk oleh narasumber yang kedua, yaitu Bapak Mustaqim, untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pretest di tahun ini, apa-apa saja yang sudah dilalui. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan. Nanti ada pertanyaan, boleh baik. saya jawab. Baik Pak Fadli ya. Pak Fadli, sebelum nanti kita lanjutkan, di sini juga sudah masuk ya Pak Suryan Mustaqim yang lulus PPG di Kelomang. Namun saya ingin memperkuat Bapak dan Ibu, NUPTK itu adalah merupakan nomor urut ya, nomor urut nomor unik Pak, nomor unik ya, nomor unik. Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi Bapak dan Ibu, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah merupakan nomor yang berlaku secara nasional. Dan saya dulu pernah membaca regulasinya Bapak dan Ibu, sudah cukup lama ya, di awal-awal 2000 berapa itu, 2009, 2010. Jadi NUPTK inilah Bapak Ibu yang menjadi dasar nanti Bapak dan Ibu mendapatkan akses dan untuk menggunakan anggaran dari APBN dan juga mungkin dari APBD begitu ya. Tapi kalau dari APBN, NUPTK yang menjadi ininya. Jadi bila Bapak dan Ibu tidak ada NUPTK, maka berdasarkan regulasi, maka sampai kapanpun Bapak dan Ibu tidak berhak untuk mengikuti seleksi terkait dengan PPG. Juga di dalamnya termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi jauh-jauh hari memang sebelum ada COVID ini, saya sudah memahami betapa pentingnya NUPTK itu. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu agar benar-benar memperhatikan ini. Yang kedua, saya kira ini pelajaran yang sangat berharga tadi dari Pak Heri Fadli. Kita ini ada dua sektor institusi lembaga ya, yaitu Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Jadi terlepas dari kekecewaan kita karena membutuhkan energi dua kali, tetapi kita anggap itu realitas lah Bapak dan Ibu, dan yang penting bagaimana kita mengambil peran untuk tetap aktif ya, mengikuti kebijakan-kebijakan di antara keduanya. Jadi kalau satu saja yang kita ikuti, maka akan terjadi kepincangan. Tapi sebelum kita masuk ke ini, nanti Pak Fadli ada juga yang sebelum melompat ke Pak Pak Suryan Mustaqim. Ini Pak Suryan Mustaqim juga mahasiswa saya nih. Siap, Ustaz. Alumni STAIS ya. Ustaz. Itu mungkin peraturan itu Pak Fadli yang 2015 ke bawah itu kan itu sudah berlaku berapa lama ya? Aturan 2015. Itu mulai 2019 Pak Taufik. Oh, 2019, 2020, 2021. Jadi sudah berlaku
3 tahun ya, Bapak dan Ibu. Jadi, tapi prinsipnya Bapak dan Ibu, pendapat saya ini kebijakan ini bisa aja berubah nanti, Bapak. Kenapa dibuat pemerintah itu 2015 ke bawah? Karena itu sudah dilakukan analisis dan pemetaan antara jumlah guru dan kota gitu yang dianggap realistis untuk dilakukan seleksi. Jadi nanti bisa saja itu akan berubah. Tapi yang pasti kita pegang dulu lah Bapak Ibu 2015 ke bawah. Lalu saya juga sangat kaget tadi informasi dari Pak Fadli. Jadi saya aja kaget dalam pengertian baru tahu gitu. Apalagi mungkin maaf Bapak dan Ibu yang mungkin tidak mengakses ya pengelolaan ini. Ya ternyata kalau tiga semester ya berarti 1,5 tahun kita tidak mengaktifkan siaga, maka itu tadi kata beliau ke saya di WA itu katanya akan dinonaktifkan. Itu tolong Pak Fadli dijelaskan yang dimaksud dinonaktifkan itu bagaimana? Silakan Pak Fadli. Ya, silakan. Halo? Ya, lanjut. Jelas suara Pak Fadli. Saya tadi kehilangan apa gitu Pak? Dengar ya, apa? Pak Fadli, saya juga tadi baru dapat informasi kan dari WA Bapak bahwa dan tadi juga Bapak ulangi bahwa apabila tiga semester berarti 1 tahun 6 bulan ya kita tidak mengaktifkan siaga maka akun kita akan Iya itu saya memang saya mendapatkan itu bukan berdasarkan surat ya, hanya berdasarkan lisan melalui operator kabupaten. Memang bahwa saya kalau kita tidak mengisi itu otomatis akun kita akan nonaktif. Ya memang setelah kita daftarkan lagi, ya itu masih bisa kembali lagi. Hanya saja kan lebih bagus itu harus aktif setiap semesternya begitu Pak. Ya berarti dinonaktifkan itu artinya sementara saja ya. Iya. Nah, kemudian tetap dihitung berarti yang tidak aktif tadi, misalnya 1 tahun 6 bulan, itu tetap diakumulasi pengalaman mengajarnya masih tetap ya? Masih. Tapi dalam prakteknya perjalanan ini apa ada yang kasus seperti itu ya? Untuk sementara sih belum ada ya kasus seperti ini. Itu belum ada. Kemudian perlu diingat untuk wilayah khusus Kabupaten Seberang ya. Itu kalau kita untuk mendaftar akun siaga Pendis, itu kita bawa SK apa aja nggak masalah. Yang penting kita sebagai guru. Jadi biar TMT kita itu terhitung SK awal. Misalnya dulu pernah nih kita ngajar RA gitu kan. Untuk TMT awal bawa aja SK yang itu untuk SK awal. Nah, jadi TMT tadi itu terhitung lama gitu kan. Misal kita ngajar Pak ini baru 2 tahun belakangan ini, tapi kita dulu pernah ngajar RA atau ngajar apa, yang penting dia pendidikan formal ya. Kalau pendidikan non formal seperti MDA itu tidak berlaku. Tapi kalau pendidikan formal insya Allah berlaku. Bawa aja SK itu. Contoh misalnya saya punya SK 2010 tapi ngajarnya bukan Mapel PAI, insya Allah masih bisa. Oke. Makasih Pak Fadli. Kita masih ada waktu lagi ya, karena acara di Dewan Pimpinan Pusat itu nanti jam 20 dan biasanya molor sampai jam 20.30 baru start. Jadi kita masih ada waktu yang agak santai ya. Kita masuk ke ini, Pak Fadli. Jadi Bapak dan Ibu, itu ada 2 tahap. Jadi pertama tes ya Bapak dan Ibu. Tes itu maksudnya ujian, yaitu seleksi untuk bisa memasuki pendidikan PPG itu kita harus tes. Dan itu biasanya tesnya itu Bapak dan Ibu di ruangan tertentu. Kasus yang kemarin itu kebetulan sekolah saya menjadi tempat tes. Jadi banyak guru itu yang ikut ya, dan saya tadi dikonfirmasi bahwa jumlah yang berhak untuk ikut tes itu Bapak dan Ibu berapa saja asal dia memenuhi syarat gitu. Jadi misalnya kalau di satu kabupaten kota itu dia memenuhi syarat, misalnya dia aktif ada NUPTK, kemudian aktif di siaga Pendis, dan kemudian dia 2015 ke bawah, maka dia berhak mengikuti tes. Tapi Bapak dan Ibu, ketika tes itu Bapak Ibu, tolong diingat Bapak Ibu, tolong dicatat, itu banyak, tapi nanti Pak Parli mungkin menjelaskan ya,
itu banyak yang tidak tercapai KKM-nya sehingga dia tidak lulus. Pak Fadli bisa nggak memberikan gambaran bagaimana ketika tes itu persentase yang lulus dan kemudian tolong disampaikan ke teman-teman gimana kesulitannya ketika kita mengikuti tes. Pak Fadli, silakan. Ya, Bapak Ibu, mau terkait lagi ya untuk masalah pretest tadi memang benar yang Bapak Taufik sampaikan bahwasannya kalau untuk pretest itu nggak ada kuota. Dalam arti kata, siapapun yang memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti pretest itu pasti akan di pretest. Nah, artinya kalau di satu kabupaten itu ada 300, kalau 300 ini memenuhi persyaratan, ya boleh ikut pretest, nggak ada kuotanya. Hanya saja memang tadi itulah, karena keteledoran oleh kita sendiri, dia itu udah puluhan 15 tahun mengajar, gara-gara nggak aktif siaga pendisnya, dia tidak bisa untuk mengikuti pretest, karena tidak aktif data siaga pendisnya. Itulah perlu hal-hal yang harus kita wanti-wanti seperti itu. Jadi kemarin di Deli Serdang ada sekitar hampir 300 waktu itu di tahun 2019. Nah, itu yang lulus itu hanya sekitar 85. Yang lulus pretestnya itu karena memang KKM-nya itu Bapak Ibu tinggi ya Bapak Ibu ya, 75 di tahun 2019. Nah, kenapa banyak yang gagal? Karena begini Bapak Ibu, untuk tes itu bukan hanya tes bidang studi agama saja Bapak Ibu. Dia hampir sama kalau yang pernah mengikuti CPNS, hampir sama polanya seperti itu. Dia ada TIU-nya, ada umumnya, ada pedagogiknya. Nah, rata-rata kita guru agama ini beranggapan bahwasanya tesnya itu agama saja, sehingga yang dipelajari itu hanya mapel agamanya saja. Sehingga banyaklah guru-guru agama kita ini yang kalah di TIU-nya, tes intelijensi umum, yaitu misalnya kayak deret, kemudian menghitung perbandingan, umur, jarak tempat, apa itu kan, jarak kecepatan. Nah, disitulah rata-rata guru yang banyak. Kemudian di pedagogik juga banyak sekali guru-guru kita di pedagogik yang rendah nilainya ya. Pedagogik itu tentang metode belajar, cara belajar, kemudian tentang itu tadi lah Bapak Ibu ya, tentang metode-metode yang banyak masuk itu tentang metode-metode belajar seperti itu. Jadi itu tambahan dari saya, bagaimana kiat-kiatnya ya, pelajarilah tentang intes TIU tadi Bapak Ibu ya, tentang deret aritmatika itu pasti masuk. Kemudian tentang umur, perbandingan umur, nah itu pasti ada itu. Ada sekitar 2 soal, 3 soal itu pasti masuk Bapak Ibu. Teori-teori belajar itu pasti masuk Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita pelajari. Kebetulan ini Bapak Ibu, AKPAI sangat-sangat banyak membantu untuk pelatihan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pelatihan di AKPAI, ya mari sama-sama kita ikuti pelatihan tersebut, karena memang untuk selama ini AKPAI sudah banyak membantu guru-guru kita dalam mengikuti pengembangan terkait kebijakan pusat. Jadi Bapak Ibu, saya menyarankan juga bagi kita ataupun teman-teman kita yang belum tergabung di AKPAI, mari sama-sama kita bergabung di AKPAI Bapak Ibu. Karena memang AKPAI ini luar biasa Bapak Ibu. Bahkan kalau di internet AKPAI ini Bu ya, surat resmi belum ada itu Bapak Ibu di Pakis, itu AKPAI itu udah punya itu Bapak Ibu. Hanya saja memang AKPAI tidak mungkinlah menyebarkan surat itu karena kan memang itu intern, dan kita juga istilahnya punya toto kromo lah bahasa Jawanya gitu Bapak Ibu ya. Nah, itulah hebat AKPAI dibandingkan organisasi lain. Jadi saya harap Bapak Ibu ayo mari sama-sama bergabung di AKPAI. AKPAI ini luar biasa sekali di bawah pimpinan Bapak Ahmad Taufik ini. Saya luar biasa Ahmad Taufik ini ya. Karena beliau lah orang satu-satunya di Serdang ini yang mau mengajak kita itu mengayomi guru-guru, terutama guru-guru honor Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ini termasuk salah satu guru honor yang ada di Serdang. Silakan Pak Taufik lanjut lagi. Ya, jadi terima kasih Pak Fadli. Jadi saya Bapak dan Ibu kebetulan 2 tahun yang lalu saya di Bekasi diundang oleh AKPAI ya, tapi juga bekerja sama dengan direktorat. Jadi saya ketemu juga di sana dengan Pak Direktur, dan kami di ruangan itu dipaparkan Bapak dan Ibu oleh tim pengembang pretest ini. Jadi yang membuat soal-soal itu Bapak dan Ibu, yang mengelola
itu kami langsung berhadapan, Pak Fadli. Jadi di dalam ruangan itu beliau memaparkan hasil pemetaan. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, KKM yang ditetapkan 75 itu jumlah guru yang lulus itu sangat rendah sekali. Ya, sangat rendah sekali. Bahkan kalau itu diberlakukan KKM itu, maka kota yang sudah disiapkan itu tidak akan terpenuhi. Misal ada 1.000 misalnya, se-Indonesia ada 1.000 kota. Jadi kalau diterapkan KKM ini, maka masih ada kota yang kosong, Pak Fadli. Maka pada waktu itu saya mendengarkan pemaparan beliau, akhirnya diturunkan KKM-nya. Jadi begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini sifatnya memang internal, tapi ini mungkin saya kira sebagai sebagai data bahwa ternyata kualitas guru-guru itu ya masih seperti itu. Kalau yang disampaikan Pak Fadli tadi dari 300 orang, kemudian yang lulus 85 itu kan berarti sekitar, kalau tidak salah nanti dicek lagi, berarti kan di bawah 50% yang lulus, artinya 40%. Dan itu menunjukkan berarti kualitas guru itu bisa dikatakan belum sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi saya paham ini mungkin karena juga ada soal-soal yang TIU dan potensi akademik yang tidak terkait dengan profesi kita. Tapi saya kira ya karena ini memang ingin mendapatkan guru yang profesional, mau tidak mau kita harus menguasai juga mata pelajaran dasar yang terkait dengan potensi akademik yang tadi bersifat misalnya eksak itu ya, kemudian wawasan tentang keindonesiaan gitu. Tetapi Pak Fadli, kalau di P3K ini sudah tidak ada lagi yang terkait dengan potensi akademik tadi, terkait dengan jarak yang bersifat eksak itu tidak ada lagi, tapi yang ada adalah pedagogik dan TIU gitu. Tapi Bapak Ibu kita nggak tahu nanti di yang 2022 ini, insya Allah kalau memang ini ada ya, tetapi tetap Bapak Ibu persiapkan persiapkan diri. Baik Pak Fadli, jadi saya kira ini terkait tes sudah cukup jelas ya, pretest ya. Kemudian untuk untuk halo Pak, mungkin saya ke Pak aja ya, Pak Mustaqim ya. Halo Pak Mustaqim. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya Pak Fadli menggeser dulu ke Pak ini ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu diperkuat dari pernyataan Pak Mustaqim, nanti Pak Fadli bisa menerima. Sebelumnya mengucapkan selamat dulu lah Pak Mustaqim ya. Ini lulus untuk pendidikan PPG. Pak Mustaqim bisa jelaskan enggak bagaimana penentuan Bapak bisa masuk? Kan itu kan yang lulus kan jumlahnya banyak itu ya waktu pretest itu. Dan Bapak bisa jelaskan Bapak tahun berapa pretestnya dan kemudian kenapa Bapak dipanggil dan kemudian teman-teman yang lain kenapa nggak dipanggil? Yang lulus juga kan ada ya. Ada yang lulus tapi nggak dipanggil ada ya Pak Mustaqim kan? Ada nggak? Ya Pak, ada Pak. Ada. Oke. Silakan Pak Mustaqim dijawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Taufik. Ini juga Bapak dosen saya sama seperti Pak Fadli. Jadi saya di sini diminta untuk menjadi bukan narasumber ya Pak Taufik ya, tapi berbagi informasi saja gitu ya bahasanya Pak Taufik ya. Jadi terkait tentang PPG angkatan pertama di tahun 2022, kenapa kok cuman sedikit saja yang dipanggil? Nah, ini informasi dari Pak Widi yang semalam kami terima adalah kuota untuk Kabupaten Deli Serdang itu hanya 12 orang. 12 orang. Cuman ada penambahan dari peserta PPG karena dia usianya sudah hampir tua, makanya ada penambahan usianya. Jadi untuk total peserta PPG di tahun 2022 angkatan pertama ini dari Deli Serdang ada 16 orang kalau saya tidak salah. Ya Pak Fadli ya? Iya. Nah Pak Fadli juga sudah mengetahui lebih awal informasinya ini karena pertama kali saya masuk ke panggilan dari Siaga Pendidik, saya tanya Pak Fadli, gimana ini Pak Fadli? Dapat panggilan juga enggak? Saya tanya gitu.
belum beruntung Bang, kata kata Pak Fadli. Jadi begitulah Pak Taufik untuk awal pemanggilan dari PPG ini. Jadi kalau di peringkat dari pretest di tahun 2019 yang diadakan di tahun 2019 itu Pak Fadli ya, di SMA Negeri 2 Pakam, seluruh peserta itu banyak juga yang sekitar 68 peserta yang lulus Pak Fadli ya. 85 Pak. 85 peserta yang lulus. Ya. Jadi 85 peserta yang lulus itu kan terbagi. Yang pertama angkatan orang Pak Suharyanto, kemudian bagian saya yang 16 orang ini, baru ini masuk angkatan yang kedua di tahun 2022 ini. Sepertinya lebih banyak yang angkatan kedua di kabupaten ini, sampai 40 lebih peserta yang dipanggil PPG tahun ini, angkatan keduanya. Alhamdulillah lebih banyak itu. Jadi teman-teman juga awal-awalnya angkatan pertama itu juga merasa kecewa, ini kok saya nggak dipanggil. Jadi banyak juga yang begitu nanya gitu, kapan dipanggil. Tapi alhamdulillah memang dapat kabar dari Pak Widi, mana tahu nanti ke depan ada panggilan kedua, siap-siap aja dicek di Siaga Pendis. Yang penting kita itu selalu aktif dan selalu mencek informasi up to date di Siaga Pendis. Itu saja kuncinya Pak Ahmad Taufik. Pak Mustaqim, tadi kan dikatakan bahwa untuk ini kita kasih ya Bapak Ibu, kita ambil model di Deli Serdang karena kebetulan mungkin mereka bisa menjawab karena data-datanya ada, dan ini mungkin bisa jadi referensi aja ya. Jadi tidak bisa dipukul rata dengan semua kabupaten kota karena kotanya itu beda-beda. Ya, kalau Deli Serdang kan luas, tentu tadi dikatakan di awal itu kan 85 yang lulus pretest. Lalu kemudian masa Pak Suharyanto, artinya kan mungkin di 2021. Ya, di 2021 itu kira-kira sudah berapa orang terpanggil, Pak, dari 85 itu? 5 orang. 5 orang ya Pak Fadli ya? Nah, 5. Itu yang peringkat tertinggi. Ya, kalau kemudian 5 berarti tinggal 80 kan? Kemudian ini yang kedua ini sebanyak 16 atau 40? Yang kedua sebanyak 16 orang. Berarti 5 tambah 16 berarti cuma 21 ya? Ya, untuk angkatan yang tahun 2021 dan 2022 angkatan pertama. Berarti dari 85 itu yang dipanggil baru baru 21 ya? Iya. Iya, Pak. Nah, tapi saya geser ke Pak Fadli dulu ya, Pak Mustaqim ya, untuk Pak, siap. Akurasinya. Berarti kan kalau 21 berarti sisanya ya 20, berarti ada sekitar 64 lagi kan yang belum dipanggil. Kan begitu Pak Fadli kan? Jadi kalau dari 85 cuma 21 kan persentasenya sangat ini kan, sangat ya berapa persen lah itu, paling 20%. Nah, itu kenapa mereka itu tidak, kenapa yang terpanggil itu orang Pak Fadli dan Pak Mustaqim, kenapa yang sisanya itu tidak terpanggil? Kira-kira gimana Pak Fadli, bisa jelaskan? Belum ya, karena karena begini Bapak Ibu ya. Karena kuota yang sedikit ini, Kementerian Agama itu memiliki kebijakan, yaitu untuk memprioritaskan. Yang pertama itu memprioritaskan yaitu nilai, melalui nilai tertinggi. Nah, kemudian setelah diurut nilai tertinggi, yang kedua itu diprioritaskan adalah umur dan masa kerja. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun nilai kita ini, misal nilai kita 60, kalau belum dipanggil ya, ibu itu nilainya 58 kalau dipanggil, ternyata usia ibu itu sudah mendekati pensiun ataupun masa kerjanya sudah lebih lama begitu. Jadi adalah istilahnya penghargaan untuk dia sehingga dialah yang duluan dipanggil. Jadi begitulah mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Agama karena kuota itu sedikit Bapak Ibu. Kemudian memang benar Pak Fadli, itu apakah penetapannya itu dilakukan oleh Pakis atau dilakukan oleh Kanwil atau Direktorat untuk menetapkan, menganalisis syarat-syarat itu tadi? Nah, untuk menganalisis itu Pak, itu langsung Direktorat. Itu langsung Direktorat. Nah, kapan kita tahu terpanggilnya? Ya melalui aplikasi Siaga Pendis itu. Jadi di aplikasi itu ada fitur PPG-nya. Kalau kita klik itu fitur PPG, kalau dia ada kotak apa gitu kan, kotak 2 gitu, bahwasanya untuk mengunggah fakta integritas dan surat izin kepala sekolah, itu artinya dia terpanggil lah untuk PPG.
Nah, tapi kalau ketika diklik fitur PPG ada bacaan mohon maaf, Anda belum termasuk di PPG tahun ini, berarti kita belum masuk, Bapak Ibu. Jadi Ya. memang sekarang memang sistemnya lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang lebih bagus? Karena memang itu kuota itu langsung Direktorat Pusat yang menentukan, bukan Pakis. Jadi kalaupun ada oknum-oknum ya, kalaupun ada oknum-oknum yang nakal di Kementerian Agama Kabupaten Kota, itu tidak bisa Bapak Ibu karena memang udah sistem yang mengatur. Itulah salah satu kelebihan antara PPG sekarang dibandingkan yang lalu, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Pak Mustaqim, ada tambahan? Tambahannya, ini aja Pak Topik ya. Jadi seperti informasi-informasi yang disampaikan kepada kami dari alumni pertama untuk mengikuti PPG itu banyak sekali administrasi yang harus dipersiapkan. Nah, seperti kami RPL yang harus dipersiapkan itu adalah 6 tahun ke belakang. Artinya Pak Mustaqim, bentar, kita belum masuk. Belum masuk ke situ ya. Bentar dulu. Nah, belum masuk. Kita pertajam dulu terkait dengan ini tadi ya, pengelolaan penentuan peserta PPG. ini ya. Ya, Bang. Jadi Bapak dan Ibu, saya dengan pernyataan Pak Fadli itu ingin mempertegas saja, walaupun saya memang berasumsi dari awal seperti itu. Tapi dengan praktisi dan pengalaman beliau, jadi Bapak dan Ibu, tidak ada penetapan dan penentuan itu dilakukan oleh Pakis. Jadi langsung oleh sistem. Jadi saya kalau di direktorat ya sudah cukup lama saya memahami bagaimana tata kelola di direktorat. Dari tahun 2011 saya sudah membangun komunikasi ke Direktorat PAI di Jakarta. Itu jadi Bapak dan Ibu, tolong diingat ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan oknum-oknum di kabupaten kota. Jadi Bapak dan Ibu bawa jeruk pun 1 truk, ya kan? Ya kan, itu tidak bisa mempengaruhi. Ya, karena apa? Oleh sistem Bapak dan Ibu ya. Jadi itu. Tapi bukan berarti Bapak dan Ibu tidak menjaga komunikasi. Tetap. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak menjaga komunikasi dengan Pakis nggak akan bisa, karena wasilahnya di sana. Ya di sana wasilahnya untuk menghubungkan Bapak dan Ibu ke Kanwil dan Kementerian Agama Pusat. Jadi prinsipnya adalah Bapak Ibu kita percaya kepada sistem, dan kemudian Bapak dan Ibu tetap update lah terkait informasi. Baik, kita langsung ke Pak lagi ya. Pak Taufik, saya tambahkan sedikit Pak Taufik. Nah, jadi artinya begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada oknum-oknum yang ingin mengiming-imingi bahwasanya bisa mempercepat Ibu dipanggil PPG melalui kantor Kementerian Agama, walaupun memang dia kerja di Kementerian Agama, itu jangan dipercaya Bapak Ibu ya. Nah, itu jangan dipercaya. Misal dia mengiming-imingi, saya bisa nih biar kamu tahun ini PPG sekian kata gitu. Itu tolong jangan dipercaya Bapak Ibu ya. Untuk mewanti-wanti seperti itulah yang jangan dipercaya Bapak Ibu ya. Nah, itu aja Pak tambahnya Pak. Pak Fadli, saya mau nanya, kalau kita ada 2 orang, Pak, misalnya Pak Juli lah, kita ambil contoh, mohon maaf ya, Pak Juli Asmi misalnya nilainya 95 ya. Nilainya 95, tapi umurnya baru katakanlah 40. Sementara mohon maaf Nur Aini ya nilainya misalnya 80, tapi umurnya sudah katakanlah umurnya sudah 45. Itu yang diprioritaskan apa, umur atau nilai? Itu yang pertama nilai dulu Pak, kemudian umur. Makanya kemarin teman-teman yang ditetapkan itu karena nilai mereka ya. Iya, nilai mereka. Ya, jadi Bapak dan Ibu, dengan adanya informasi ini kita jangan gerasa gerusu dan jangan iri ya. Kalau ada teman-teman kita yang lulus ternyata oleh sistem mereka nilainya paling tinggi. Jadi saya kira Pak Fadli, malam hari ini saya mendapatkan satu semacam kata kunci dan penting, bahwa mungkin menghadapi pretest nanti kita di situ yang harus fight ya. Di pretest itu, karena kalau nilai kita tinggi tapi usia kita masih muda, itu akan jadi prioritas. Nah, begitu. Jadi memang selama ini kita di-apply mengadvokasi dan memberi bimbingan di P3K, di PPG-nya, tapi di pretestnya belum ada. Jadi padahal sebenarnya yang paling penting kan sebenarnya di pretest itu kan, karena itu merupakan pintu masuk ke sana. Baik Pak Surya Mustaqim, Bapak kan masuk di gelombang 1 dan udah terjawab lah. Berarti Bapak masuk di sini karena termasuk nilainya makomnya kedua lah ya kan, setelah
makom yang pertama Iya, oleh Ustaz. Pak Suharyanto, ya kan? Jadi Iya, Ustaz, makom ya. Bapak makom yang kedua. Nah, sekarang Iya. Pak Mustaqim bisa nggak cerita apa namanya, mulai dari awal tahunya Bapak lulus, kemudian langkah-langkah berikutnya ketika lulus komunikasinya kemana, dan sekarang apa yang sedang disiapkan dan dikerjakan. Silakan Pak Mustaqim. Baik Pak, sebelumnya informasi yang saya dapatkan dari Kemenak itu adalah melalui Pak Widi. Ya, jadi ada grup pretest kami Pak dari tahun 2019 itu sampai sekarang itu grupnya itu masih aktif, informasi itu muncul dari situ. Itu saya dapat informasinya hari Jumat siang. Jadi langsung kita buka siaga. Jadi langsung muncul tuh informasi bahwasanya kita diminta untuk melengkapi berkas. Yang pertama itu fakta integritas dan surat keterangan izin kepala sekolah untuk mengikuti PPG. Nah, jadi langkah-langkah selanjutnya yaitu kita ambil berkas itu, Pak. Kita ambil, kemudian kita lengkapi, hanya 2 berkas saja awalnya. Setelah kita upload dalam bentuk PDF, kita menunggu verifikasi dari Kanwil. Itu sekitar 2 sampai 3 hari konfirm ini. 3 hari lebih lah kalau semalam saya lihat. Informasi itu baru muncul bahwasanya kita itu disetujui dari Kanwil untuk mengikuti PPG. Nah, tapi di siaga PNS itu tidak ada penempatan, tidak ada diberitahu untuk LPTK-nya itu di mana. Jadi lanjut aja Pak. Untuk LPTK-nya itu kita dimasukkan ke grup oleh LPTK Winsu langsung gitu. Kita diundang oleh mereka setelah kita mengisi biodata yang dikirim ke kami melalui LPTK itu. Jadi setelah verifikasi oleh pihak Kanwil, kita diarahkan untuk mengisi format lagi, Pak. Mengisi format. Kemudian format itu diisi dan dilengkapi berkas-berkasnya, kita kirimlah ke UIN itu. Jadi alhamdulillah dari 16 peserta yang ada di Liserdang semuanya itu masuk ke UIN gitu. UIN Sumatera Utara. Nah, untuk tahun ini belum tahu, tergantung keputusan dari Kanwil. Itu aja Pak Taufik. Nggak apa-apa Pak Mustaqim, suara Bapak jelas, dan kemudian karena ini kondisi darurat kita lanjutkan saja ya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa setelah dijaga lulus, berarti Bapak dengan sendirinya data Bapak itu kan sudah ada di di UIN ya, dan Bapak dimasukkan ke grup ya. Iya Pak, masuk ke grup setelah kita ngisi form. Dan kita otomatis diarahkan ke grup Winsu angkatan pertama. Itu Pak, Bapak diarahkan itu oleh aplikasi Siaga atau karena Bapak sudah dimasukkan di grup? Oleh LPTK langsung. Kan kita ada grup untuk informasi dari Pak Widi juga. Kemudian LPTK itu kan dari dari Depak ini kan menengahi informasi dari situ gitu. Ya, artinya nomor Bapak itu sudah ada dimasukkan di grup ya oleh pihak Winsu ya. Iya, setelah kita isi format tadi Pak. Setelah kita isi format biodata. Isi format itu format yang 2 tadi maksudnya? Beda lagi Pak. Yang 2 itu untuk langkah awal. Yang 2 format itu untuk langkah awal sambil menunggu verifikasi, baru nanti masuk ke form baru. Oke Pak, maaf. Jadi format yang kedua ini, yang ini dapat dari Siaga atau dapat dari grup? Dari grup Winsu Pak, untuk melengkapi berkas. Setelah Bapak dimasukkan ya? Iya. Ya, setelah dimasukkan berarti mereka mengirim bentuk formatnya, apakah misalnya katakan contoh misalnya Word, jadi Bapak mengisi, lalu Bapak mengirimnya ke grup juga atau ada sistem yang mereka buat?
Itu formnya berbentuk online, Pak. Oh, Pak. Oke, berbentuk online berarti ada sistem ya. Ya, sistem online. Nah, dan sistem itu yang mereka kirim di grup ya, sistemnya ya. Ya, seperti link lah gitu. Link itu kita klik, kemudian kita diarahkan ke form. Oh, mungkin seperti Google Form ya. Ya, Google Form. Oke. Baik, sekarang Pak Surya Mustaqim, bisa nggak dijelaskan terkait dengan administrasi-administrasi yang harus kita penuhi ya. Kan ada administrasi yang kita penuhi, dan kemudian bagaimana mekanisme pengiriman administrasi itu. Silakan Pak Mustaqim. Jadi untuk pertama kali, ini kan kita mendaftar sebagai mahasiswa di LPTK. Setelah kita setelah kita ditentukan LPTK di mana, kita melengkapi berkas-berkas itu berupa yang pertama SK terakhir. SK terakhir diikutsertakan dengan beban tugas mengajar terakhir. Kemudian kita diminta untuk mencetak surat keterangan sehat dari puskesmas. Lalu kita diminta untuk mengupload ijazah kita, akta 4. Kemudian daftar transkrip nilai. Itu asli semua itu Pak yang kita upload. Pas foto 3x4 dan 4x6. Itu kalau laki-laki itu berjas hitam, pakaian putih dalam dan berdasi hitam. Itu wajib tanpa penutup kepala, tanpa peci. Kemudian surat keterangan sehat puskesmas itu sudah. Kemudian surat fakta integritas asli itu juga kita upload, dan setelah upload semua data itu, nah yang hard copy-nya kita kirim ke LPTK gitu. Jadi kita upload berkas asli, yang hard copy-nya fotokopi. Oh, tambahan lagi, kalau memang di setiap kampusnya ada yang namanya akreditas prodi, itu perlu. Nah, akreditas prodi itu perlu diminta di kampusnya. Yang diminta akreditas prodi itu ketika kita di masa kuliah kita. Kalau kita Pak Padli itu di tahun 2013 ya. Nah, itu 2015. Oh, 2015 ya. Itu masih Itu di tahun lulus atau di tahun kita daftar, Pak ya? tahun kita lulus. Kita lulus, Pak ya? Ya, tahun kita lulus. Jadi semua berkas itu diupload asli kecuali akreditas tadi yang nggak asli. Yang lain-lain tuh format asli semua. Untuk hard copy-nya itu fotokopi tapi dilegalisir, Pak, gitu. Itu berkas-berkasnya. Berarti akreditasi itu dilegalisir ke kampus, Pak ya? Iya, akreditas kampus itu dilegalisir kampus pastinya. Ijazah juga dilegalisir, akta juga transkrip nilai juga dilegalisir. Jadi semua itu berkas dilegalisir, wajib dilegalisir untuk hard copy-nya. Itu Pak Taufik, rangkap saya kira. Pak? Untuk pengiriman ke LPTK itu hanya rangkap satu saja Pak Padli. Cukup rangkap satu saja. Iya. Kemudian nanti dari pihak LPTK itu juga mereka mengarahkan kepada mahasiswa calon PPG angkatan kedua ini apa-apa saja yang perlu dibutuhkan, itu nanti masuk ke kita, informasi itu pasti masuk. Jadi nanti kita akan dikasih seperti link itu yang dikhususkan kepada mahasiswa itu jatuhnya ke LPTK mana. Untuk di angkatan kami Pak, tahun ini, angkatan pertama, tidak hanya dari Sumatera Utara saja, tapi ada juga yang dari Batam jatuhnya ke UINSU. Ada yang dari Pangkalan Pinang jatuhnya ke UINSU gitu. Yang paling jauh ke Batam itu. Ada dari Batam. Ada juga yang dari Jawa juga jatuhnya ke UINSU gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan kita harus milih LPTK ini, nggak bisa gitu. Yang menentukan LPTK di mana itu memang dari pusat semua. Mutlak dari pusat, Pak. Ya, Pak, terima kasih Pak Surya Mustaqim. Jadi Bapak dan Ibu, terkait apa yang disampaikan beliau itu kita sudah share ya di grup. Jadi kemarin sudah ini, artinya ya itu tadi kita memang berusaha lah ya
cepat untuk mengirim itu karena memang saya ada akses kemarin ke Pak Mustaqim. Jadi terus terang sebenarnya sumber saya itu kemarin itu Pak Fadli itu langsung dari yang sudah langsung makanya saya berani karena saya pasti memastikan akurasinya itu. Cuma mungkin teman-teman ya saya mohon maaf mungkin dianggap akselerasinya terlalu cepat dan dikhawatirkan itu tapi itu sengaja kita lakukan karena memang digitalisasi sekarang ini serba cepat. Kalau kita hanya mengikuti kinerja birokrasi, itu tidak sebenarnya tidak ada masalah sih. Cuma saya khawatir nanti ketika waktunya 10 hari, kemudian kita diberitahu atau tahunya kita di hari ke-7 itu kan bisa jadi masalah gitu. Jadi itu sebabnya kita. Kemudian Kementerian Agama ini kan Bapak dan Ibu itu kan sentralistik. Itu mungkin perlu Bapak Ibu ketahui. Kebetulan saya pegawai Kementerian Agama, jadi saya tahu budaya dan pola kerja Kementerian Agama. Jadi ada direktorat di Jakarta, kemudian ada Kanwil, kemudian ada Pakis. Jadi kalau kita dapat surat dari direktorat Bapak dan Ibu resmi dari websitenya atau dari pihak dalam, maka sesungguhnya kita tidak harus menunggu dari Kanwil. Kita tidak harus menunggu dari Pakis. Kenapa? Ya kalau misalnya teman-teman nanti yang ada di Pakis itu ternyata dia tidak mengesernya atau apa, tapi saya yakin nggak sampai sejauh itu. Tapi kan kalau kita menunggu kan kita kan nggak tahu juga kan, orang kan punya pekerjaan-pekerjaan lain. Nah tetapi dengan catatan Bapak dan Ibu bahwa informasi yang kami berikan semua itu pastilah ya nanti juga harus dikoordinasikan ke Pakis. Dan tentu kita harus juga melakukan upaya-upaya tetap komunikasi ya. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian Pak Mustaqim, ya beliau mungkin lagi ini ya. Mungkin ke Pak Fadli dulu ya. Terkait dengan ini itu Bapak dan Ibu, saya ingin memperkuat aja, menambahkan ke Pak Mustaqim. Itu adalah administrasi yang Ibu siapkan, ya. Kemudian yang kedua ada namanya administrasi lain berupa perangkat pembelajaran. Jadi saya kebetulan sudah dapat informasi dari Pak Mustaqim. Jadi Bapak Ibu harus nanti menyiapkan PTK. Nah, jadi tolong sampai sekarang, jadi jangan tunggu nanti Bapak dan Ibu mau sudah lulus baru buat PTK. Jadi nggak apa-apa karena memang PTK itu merupakan yang namanya KTI itu memang Bapak dan Ibu tidak bisa ditawar-menawar ya, karya tulis ilmiah. Dan karya tulis ilmiah terkait dengan guru itu kebijakan regulasi itu adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi nanti Pak Fadli dan teman-teman yang lulus harus mengupload PTK Pak, menyerahkan PTK. Kemudian RPP, kemudian ada LKPD katanya, semacam LKS. Itu maka kemarin kita udah ngomong ke Pak Mustaqim. Nanti kita share juga bagaimana format-format LKPD itu. Kemudian video-video pembelajaran. Nah, nanti mungkin Pak Mustaqim bisa menjelaskan itu ya. Misalnya tadi saya dengarkan kita harus menyiapkan perangkat pembelajaran itu yang kemarin sudah kami share ke grup. Nanti ingatkan lagi Bapak Ibu, kami akan share. Bisa nggak Pak Mustaqim menjelaskan misalnya kalau 6 tahun terakhir berapa jumlah videonya? Apakah ada batasan jumlah video, apa ada batasan jumlah RPP atau juga yang lainnya, atau hanya sekedar sampel aja? Silakan Pak Mustaqim. Mute-nya Pak. Mute. Baik. Ya. Baik Pak. Ya. Jadi begini Pak. Untuk RPL, rekognisi pengalaman lampau dari pihak Pak Suharyanto yang lalu, mereka mengikuti PPG dulu, baru RPL Pak. Gitu ya. Jadi di angkatan pertama ini sistemnya sedikit berbeda. Berbedanya RPL itu rencana rekognisi Pak, rekognisi pengalaman lampau gitu. Oh, rekognisi pengalaman lampau. Oh, RPL, rekognisi pengalaman lampau ya. Jadi di angkatan pertama ini di 2022 ini kami awal rekognisi dulu. Jadi informasi yang kami dapat itu waktunya itu memang cukup mepet. 3 hari sebelum kami melaksanakan PPG, itu syarat-syarat untuk RPL itu baru kami terima. Jadi dengan logika 3 hari persiapan untuk RPL itu memang nggak bisa ini ya Pak ya, nggak bisa betul-betul nggak bisa dipersiapin. Karena memang betul-betul belum ada persiapan untuk RPL itu. Nah,
itu yang diminta itu oleh pihak LPTK Winsu untuk rekognisinya itu 6 tahun ke belakang. Jadi dari tahun 2016 sampai di tahun 2022 ini kita harus melengkapi administrasi seorang guru. Disitulah yang diminta itu oleh LPTK. Mulai dari RPP, mulai dari SK awal. SK di tahun 2006 terhitung SK 2006 karena diminta 26 tahun ke belakang. Berarti dimulai dari SK 2006, SK pengangkatan oleh 2016 oleh yayasan, kemudian SK beban tugas juga itu juga perlu, sampai SK pengangkatan terakhir dan SK beban tugas pengangkatan terakhir. RPP juga demikian. Pak Silabus Mustaqim, juga. artinya Ya, Pak. RPP itu semua RPP itu kita siapkan RPP tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun ke-6. Iya benar Pak, benar. 6 tahun. RPP itu 6 tahun. Bentuknya gimana? Apa dipoto atau di print out atau bagaimana? Jadi mereka pihak dari ini Pak itu menyiapkan, ini kan kami ada ini Pak, aplikasi Space. Space ini sistem pembelajaran aplikasi digital gitu. Jadi di situ semua itu berkas itu semua kita upload ke situ. Ya, jadi Bapak, sudah ada. Ketika Bapak misalnya ya dokumen tahun yang terakhir itu kan RPP itu kan jumlahnya banyak sekali. Apakah Bapak banyak Pak, benar banyak. Apa RPP itu benar. Bapak foto satu-satu kemudian di-upload? Jadi gini sistemnya supaya kerjanya itu juga cepat. Kita kan sudah ada file itu RPP. Nah, file RPP itu kan dalam bentuk Word. Nah, untuk tanda tangannya itu ya kita mintalah sama kepala sekolah tadi supaya tanda tangan bisa di-scan dan tanda tangan kita juga di-scan. Jadi kita tinggal tempel tanda tangan dan stempel dari sekolah. Jadi kerja kita itu kerja cepat, Pak. Setelah dari Word, kemudian kita convert ke PDF. Nah, kapasitas yang diterima oleh sistem itu hanya sebesar 1 MB per item. Jadi kalau RPP selama 1 tahun itu dia pasti lebih dari 1 MB. Caranya itu ya kita bagi aja, bagi 2. Setengah semester ganjil dan semester genap gitu Pak. Untuk RPP-nya. Nah, yang diminta oleh pihak LPTK itu tidak harus ketika kita mengajar dalam 1 tahun itu, umpamanya kalau kita ngajar SD, kita ngajar di kelas 6, ngajar di kelas 4, 5, 6. Tidak semua RPP diupload, hanya 1 kelas aja gitu. Contoh di kelas 4-nya aja gitu. Nanti di tahun berikutnya di kelas yang lain lagi gitu Pak. Jadi ya, tidak terbebani dengan beberapa kelas. Berarti kuantitas laporannya itu dia berdasarkan cukup mewakili 1 kelas saja Pak ya? Iya Pak, sebagai syaratnya Pak. Kalau misalnya video pembelajaran tadi Pak, jumlahnya bagaimana? Nah, itu anak di video pembelajaran itu diminta ketika kita daring atau kita ada apa ya, pada masa-masa daring itu kan kita melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Jadi kan guru otomatis punya video-video pembelajaran yang dikirim kepada siswa. Kalau bisa video pembelajaran itu di-up ke link YouTube pribadi, gitu Pak. Pak Surya Mustaqim, apakah juga yang 6 tahun yang lalu juga harus syaratnya harus ada gitu? Kalau ada Pak, kalau nggak ada nggak mesti harus jadi paksaan, tapi minimalnya harus ada. Nah, minimal itu dibatasi nggak? Misalnya gimana gitu? Karena kalau kayak saya misalnya cuma saya upload misalnya sejak 6 tahun terakhir ini saya upload 5 apa bisa 5 itu? Bisa ya? Bisa Pak 5. Kalau memang tidak bisa dipaksakan 1 minimal juga nggak apa-apa. Yang penting di sistem itu bisa ada dia gitu. Pak Surya Mustaqim, saya sudah menangkap. Jadi Bapak dan Ibu, dari sekarang tolong semua perangkat pembelajaran itu dibuat digitalisasi ya, paperless. Jadi semua serba paperless. Jadi dari sekarang Bapak dan Ibu udah harus belajar bagaimana ya kan menjadikan tanda tangan itu bisa di scan dan lain sebagainya disesuaikan. Lalu terkait dengan stempel itu dia memang kan stempel yang asli itu aja kita foto dan kemudian kita rubah supaya bisa dia tempel di situ ya. Iya Pak, di scan juga lah kalau bisa. 1 paket dengan tanda tangan kepala sekolah gitu kalau bisa. Ya, oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya kira ini penting ya untuk yang akan datang Pak Fadli, teman-teman ini memang harus betul-betul mengikuti kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk
mengembangkan diri kita, berinovasi, membuat media pembelajaran. Dan kami dari APE sudah kemarin melatih membuat video pembelajaran melalui Canva. Nah, jadi saya kira sekarang baru kan, ternyata apa yang dilakukan itu ternyata penting kan, membuat video pembelajaran melalui Canva, kemudian bagaimana cara mengupload ke YouTube, kemudian bagaimana kita punya namanya KTA APE digital, Bapak dan Ibu. Jadi dari situ juga nanti Bapak dan Ibu bisa bisa menampilkan itu di dalam rekognisi tadi, karena dia bersifat digitalisasi. Saya kira saya kira cukup untuk yang ini. Kita masuk ke tanya jawab Pak Fadli. Ya, bentar Pak, izin dulu Pak ya, sebentar ya. Pak ya. Ya, silakan. Untuk Pak Mustaqim, untuk RPP tadi Pak, ya. Itu 1 semester atau 1 tahun nih Pak ya? 1 tahun Pak Fadli. Yang diminta 1 RPP tahun. itu 1 tahun. Cuman karena kapasitas 1 tahun itu sangat besar, maka diinisiatifin kita bagi 2 semester gitu. Jadi semester ganjil dan semester genap untuk uploadnya. Contoh di tahun 2016, ya kan? Pak Fadli masuk di kelas 4 sajalah kita buat lah ya, di kelas 4 SD. Jadi RPP untuk kelas 4 SD itu kita bagi menjadi 2. Semester ganjil dan semester genap. Supaya bisa masuk di masuk di dalam, supaya bisa masuk ke sistemnya tadi ketika penguploadan. Pak Mustaqim, itu sistemnya kayak learning management system ya, LMS seperti Siaga ya? Tidak Pak, ini namanya SPACE. SPACE itu sistem pembelajaran agama secara elektronik. Jadi di situ. Ya. Oh, berarti dia LMS Pak, learning management system. Berarti dia LMS itu. Ya, artinya main apa? Ya, LMS sama mereka LMS sama juga Pak, kalau di umumnya LMS mungkin juga. Pak Surya Mustaqim ada waktu tolong di screenshot ya aplikasi itu, ini di share ke teman-teman bagaimana wajah ininya ya, LMS-nya ya. Oh, siap Pak, siap. Ya, oke. Ada lagi Pak Fadli sebelum kita lempar ke teman-teman untuk tanya jawab, sekitar masih ada waktu 20 menit lagi nih. Pak Fadli, ada yang mau ditanya? Ya. Tadi itu saya lihat itu kan yang untuk apa tadi? Itu saya lihat itu pilihan atau semua ya Pak ya? Kayak tadi ada video pembelajaran, kemudian ada modul, ada PTK. Itu saya lihat itu kan kayaknya kalau saya tangkap itu pilihan atau gimana ya Pak Mustaqim ya? Itu semua itu beban kepada kita semua Pak Fadli. Artinya yang memang harus kita siapkan semua itu poin-poin itu. Tidak ada pilihan di dalam format yang mereka infokan kepada kita, yang disebarkan kepada kita. Jadi semua itu ada berapa poin itu ya harus kita lengkapi gitu. Nggak ada pilihan-pilihan. Ya, berarti seperti inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran itu kan termasuk di situ video pembelajaran, kemudian ada di situ modul, ada di situ acuan praktek ya kan. Kemudian di situ ada juga seperti media pembelajaran, itu wajib kita upload gitu, wajib kita upload. Tidak ada pilihan, nggak boleh milih salah satunya nggak boleh milih. Berarti minimal 1 PTK pun ada, yang penting ada gitu Pak ya? Yang penting ada terupload nanti. Masalah terverifikasi memang kan, yang untuk RPL itu di situ memang SKS-nya lebih tinggi dibandingkan kita mengikuti PPG. Itu ada poin-poin khususnya dia. Ada setiap semester dikali 0,5 nilainya itu. Jadi Pak Mustaqim, saya mau nanya, Pak Mustaqim, kalau RPL ini kalau dia tidak memenuhi itu, apa dia gagal atau bagaimana? Nah, informasi yang saya terima Pak dari LPTK semalam oleh Ketua LPTK UIN, jadi mereka menegaskan RPL ini sifatnya wajib, tidak boleh tidak. Jadi harus semua dilengkapi. Dari 6 tahun ke belakang itu semua harus dilengkapi gitu Pak. Jadi kalau tidak memenuhi 6 tahun itu, maka SKS-nya akan berkurang. Seharusnya kita untuk peserta PPG ini, mahasiswa ini, keseluruhannya itu 34 SKS ditambah dengan PPG. Totalnya 34 SKS. Jadi untuk yang di PPG itu 10 SKS, untuk RPL-nya itu 24 SKS, itu semuanya harus terpenuhi. Jika RPL-nya tidak terpenuhi, ya Pak, jika RPL-nya tidak terpenuhi, maka kita dianggap gugur gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya selama 3 hari itu, ya kan, yang waktu dikasih 3 hari itu SKS-nya 24 ya? Ya begitulah Pak. Cuman ini masih ada tenggang waktu kepada kami. Iya. Artinya masih ada tenggang waktu. Ya, artinya berarti sebenarnya saya sudah tangkap esensinya. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian ya, bahwa di dalam peraturan menteri ya baik itu di Kementerian Agama
maupun di Kemdikbud itu ada regulasi mengatakan ada namanya PKB, PPKB, program PKB, program keprofesian berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah nanti calon guru profesional. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu komponen-komponen terkait pengembangan keprofesian. Misalnya ya, seperti kami di kebetulan saya kan kemarin lulus ini ya, instruktur PPKB. Jadi sebenarnya ini sama. Ya, di PPKB itu Bapak dan Ibu kita harus menguasai kompetensi namanya pedagogik 1, yaitu perencanaan pembelajaran. Maka Pak Mustaqim wajib membuat RPP selama 6 tahun. Yang kedua, namanya kompetensi pedagogik 2, yaitu model-model pembelajaran. Maka Bapak dan Ibu harus rekoneksinya itu menampilkan bagaimana model-model pembelajaran di dalam video pembelajaran, juga di dalam RPP tadi tercermin. Baru yang ketiga namanya Bapak Ibu pedagogik 3, itu terkait dengan penilaian atau asesmen. Maka Bapak dan Ibu harus menguasai dan bisa melampirkan bukti-bukti asesmen, lembaran-lembaran penilaian. Nah, kemudian ada namanya profesional 1 Bapak dan Ibu, ada profesional 2. Profesional 2 ini pendalaman materi, itu terkait nanti soal-soal ujian. Baru ada namanya profesional 3 Bapak dan Ibu, yaitu inovasi. Ya, inovasi itu mohon maaf, saya profesional 1 itu KTI. Ya, maka Bapak dan Ibu harus bisa membuat PTK. Nah, kemudian yang ketiga tadi profesional 3 itu inovasi, itulah video pembelajaran menggunakan Canva, YouTube dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai sebuah inovasi. Jadi Bapak dan Ibu yang yang ikut ini dianggap sebenarnya ya, kalau rekognisi ini RPL ini berhasil, rekognisi, re itu artinya kembali Bapak Ibu. Kognisi itu maksudnya kognitif. Bagaimana pengalaman, pengetahuan Bapak Ibu selama 6 tahun itu diungkap kembali ya, dengan yang dijelaskan oleh Pak Mustaqim. Jadi tolong Bapak dan Ibu, dari sekarang itu harus Bapak Ibu, administrasi harus dirubah Bapak Fadli, berarti manajemen kita yang selama ini RPP kita tinggalkan, bahkan bisa jadi bungkus lagi kan, untuk bungkus ikan, untuk ini itu jangan diinikan kan, ya jangan diabaikan. Jadi kemudian saya juga agak ini melihat bahwa ternyata RPL itu dia 24 SKS. Berarti kalau nanti Pak Mustaqim lulus untuk di RPL ini, berarti bisa dibilang Pak Mustaqim itu tinggal hanya 10 SKS. Kan begitu Pak ya? Nah, jadi sudah begitu ringan. Benar, Pak, benar. Nah, kemudian mungkin asumsi saya, kenapa ini polanya berubah dibanding yang sebelumnya, yang kasus Pak Suharyanto? Bisa jadi Bapak dan Ibu, di dalam prakteknya ini bisa jadi mereka menemukan guru-guru yang dianggap dianggap tidak layak di dalam pelaksanaan PPG. Kenapa tidak layak? Mungkin dia tidak bisa mengupload ke YouTube, dia tidak bisa presentasi, dia tidak bisa menjalankan LMS, dia tidak bisa ini, bisa jadi Bapak dan Ibu. Jadi sebelum sampai ke sana itu, maka di RPL ini dikuatkan. Saya kira itu untuk secara makro yang saya tangkap dari kebijakan ini. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita tinggal, mohon maaf, ada 10 menit lagi. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Langsung Bapak Ibu silakan. Ya, silakan Ibu Rahayu. Ya. Di unmute kan Bu? Unmute-nya itu unmute-nya. Bu, ini Bu. Oke. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ketua, Bapak Taufik dan Pak Fadli. Terima kasih atas pencerahannya, saudara kita Pak Rian ya. Kalau tentang perjalanan nanti yang akan dilalui, pengumpulan modul, RPP, silabus, segala macam bla bla bla, insya Allah nanti bisa kita pelajari lebih lanjut lagi tuh. Kalau tentang pengiriman video pembelajaran YouTube, insya Allah sudah, walaupun tidak perfect, ya kita sudah mengenal itu gitu. Sistem pengiriman elektronik juga kita sudah pernah lakukan itu gitu. Nah, kendalanya kalau tentang itu Pak, ini sedikit sharing aja. Masalahnya laptop itu kan terupdate, terus laptop juga rusak. Jadi data-data beberapa tahun yang lalu itu sudah musnah. Nah, itulah kejadian kalau tentang nanti pengiriman, tentang apa-apa yang diperlukan untuk menjalani PPG nanti, Pak.
Nah, di sini laporan saya sebenarnya saya mau melapor ini Pak sama Pak Topik sama Pak Fadli karena hari ini saya mendapati bahwasanya uploadan saya di Siaga Pendis masih tentang data pertama Pak, masih tentang pendataan pertama aja saya ada sandungan ini Pak. Saya tersandung katanya di pendaftaran PPG Anda ditolak Kanwil dengan alasan memperbaiki surat tugasnya gitu. Nah, sedangkan instruksi dari awal itu kita kan mendownloadnya itu kan dari Siaga Pendis Pak, seperti itu tidak ada kita ubah dan kita tidak berani mengubah ada tanggalnya, tahunnya, apapun itu kecuali isi data diri. Nah, jadi saya buatlah sudah tertanda tangan oleh kepala sekolah. Ternyata diupload bahasanya tertolak gitu Pak. Jadi saya upayakan ini tadi juga saya scan kembali karena kan kita juga segan juga ya Pak yang mengganggu istirahat kepala sekolah gitu. Jadi terpaksa saya scan dan saya sudah upload kembali gitu. Tapi juga di Siaga Pendis itu masih brosurnya itu masih data yang lama, belum masuk dia yang baru gitu Pak. Dan masih tetap ajukan ulang gitu. Nah, jadi saya mohon pencerahannya saja Pak. Itu merupakan langkah paling awal gitu ya Pak Fadli, paling awal untuk kita bisa melangkah selanjutnya. Gimana kalau ini aja udah tersandung gitu, gimana nanti untuk selanjutnya gitu. Jadi apa solusinya Oke. Pak gitu. Ya, makasih Bu Rahayu. Mungkin ini Bu Rahayu terkait dengan ini ya, surat apa dari kepala sekolah itu ya. Iya. Ya, dan kemudian Ibu kan bukan apa, Ibu mungkin untuk sementara aja kan ditolak, artinya formatnya itu mungkin ya yang ditolak ya, bukan apa Ibu, bukan keikutan di dalam apa namanya nanti pendidikan ini kan. Mungkin Pak Fadli langsung mungkin bisa apa memberi komentar. Silakan Pak Ya, Fadli. Bapak, Ibu ya. Jadi masalah ini bukan Ibu saja ya, saya pun juga seperti itu kan gitu. Memang awalnya kan Pak Widi mengatakan ambil dari template Siaga Pendis masing-masing tanpa merubahnya. Jadi juga saya melakukan hal yang senada apa yang disampaikan oleh Pak Widi karena memang Pak Widi merupakan penyambung lidah dari Kanwil. Jadi kita percaya seperti itu. Jadi saya upload memang ditolak karena format tidak sesuai dengan format lampiran, itu alasan yang dipunya saya. Memang tadi saya bandingkan format hasil unduhan Siaga Pendis dengan format surat edaran yang tanggal 29 Maret itu memang sedikit berbeda gitu Bapak Ibu ya. Kalau yang dari Siaga Pendis di situ ada izin dari kepala sekolah itu ada tanggal mulai sekian sampai tanggal sekian itu ada. Nah, sementara dari lampiran surat edaran yang tanggal 29 Maret itu tidak ada. Kemudian satu lagi yang di fakta integritas itu ada 6 poin sementara ada 5 poin sementara yang dari lampiran surat itu ada 5 poin. Mungkin saja seperti itu. Kemudian saya tadi kebetulan ada keperluan di kantor Kemenak sekaligus saya tanyakan dengan Pak Widi hal seperti ini. Kemudian Pak Widi langsung menelpon orang Kanwil, kemudian tidak diangkat-angkat. Jadi Pak Widi pesan, besok coba ingatkan saya lagi, biar saya laporkan oleh Kanwil, seperti itu. Itulah apa yang disampaikan oleh Pak Widi. Tapi Pak Fadli, saya ada beberapa yang informasikan mereka berhasil katanya. Kalau nggak silap, nanti mohon diluruskan kalau Bapak Ibu ada di Zoom ini. Dia berhasil dan diterima, dia menggunakan yang format yang ada di Siaga, itu gimana? Kalau untuk saat ini belum ada laporan orang yang itu ke saya yang berhasil, belum ada sih ke saya. Cuma mereka melaporkan ya nggak berhasil, ditolak oleh Kanwil. Oh ya, coba Bapak dan Ibu, mohon maaf, mungkin di Zoom ini ada yang bisa memberikan komentar. Pak Fadli. Ya, silakan. Langsung Pak. Semalam kan saya upload sekitar jam 2 Pak Fadli. Ya. Saya tengok tadi jam 10 pagi. Ya. Anda sudah diverifikasi Kanwil, tinggal menunggu selanjutnya itu sampai saya screenshot tadi Pak. Menggunakan yang mana Pak Karim? Yang di aplikasi atau yang di surat edaran? Yang di Siaga Pendis kan informasinya kan Pak, yang di Siaga Pendis saya unduh, terus saya isi. Ya. Oke. Awak PDF kan kirim, alhamdulillah semalam awak kirim jam 9. Tadi pagi awak buka jam 10 sudah diverifikasi Kanwil katanya gitu ya. Pak. Pak Fadli, apa Bapak sudah ngirim Pak? Pak Fadli sudah pernah mencoba Pak Fadli? Saya yang udah coba Pak.
saya udah coba yang dari Segapedis itu udah ditolak. Oh gitu Pak ya? Iya. Iya. Makanya Sama. saya kalau begini kan bisa saja kita menyimpulkan bahwasannya yang memverifikasi di Kanwil itu bukan hanya satu orang. Itulah kesimpulan kita yang bisa simpulkan. Baik, Pak Fadli dan Pak Karim, saya nanti minta tolong kirimkan yang sudah siap. Nanti saya telepon atau saya hubungi Pak Ajir yang di Kanwil ya, karena kebetulan yang mengelola PPG di Kanwil itu Pak Ajir. Nanti akan saya WA beliau, mudah-mudahan mendapat respon. Jadi Pak Fadli kita pending dulu ya, kita bantu nanti untuk ke Pak Ajir ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa jadi dugaan Pak Fadli itu bisa jadi ada dua dan kemudian tapi kalau menurut saya kalau menurut saya sebenarnya dua-dua itu nggak ada masalah itu yang penting artinya ke Jakarta nggak ada masalah, yang penting yang di Kanwilnya aja, kalau di Kanwilnya nerima ya sudah aman kan gitu kan, dia sifatnya semacam formalitas ini administrasi aja. Jadi Ibu Rahayu nggak perlu khawatir karena waktu juga masih panjang ya. Iya kan? Sampai tanggal berapa Pak Fadli? 10 ya? 10 April, Pak. Nggak apa-apa Bu Rahayu. Insya Allah malam ini nanti saya undang. Mungkin besok dari Pak Fadli juga, mungkin Pak Widi juga nanti bisa juga dapat ya. Oke ya, Bu Rahayu udah sudah tenang lah ya, nggak perlu khawatir ya Bu. Ya Bu Rahayu. Iya Pak. Apa Pak? Nggak perlu khawatir, nanti kita update ya. Oke Pak. Kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Ya, makasih. Yang penting karena saya takut Pak, karena udah 2 tahun masa penantian Pak. Ya, itu tadi dibilang Pak Fadli kan, kita dengan begini kan akhirnya tidak menimbulkan iri kan. Oh, teman itu ternyata dia nilainya lebih tinggi gitu kan. Oh, teman itu ternyata mungkin dia gitu. Jadi kita bersangka baik aja Bu ya, dan mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu yang sudah lulus pretest ya. Dan yang belum, saya kira ini sangat pertemuan yang penting ya bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, silakan Bapak dan Ibu, kita ada waktu 5 menit lagi lah Bapak Ibu, silakan. Mungkin 2 penanya saja lah. Karena kita ada pertemuan di DPP Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, Pak Karim, langsung. Silakan. Sebenarnya ini bukan bertanya ini Pak Taufik, tapi istilahnya mohon arahan dan bimbingannya lah kalau mendengar dari pernyataan Pak siapa tadi Pak Surya Pak Mustaqim. Mustaqim Pak, Mustaqim. Tadi nampaknya untuk administrasi menuju sukses PPG ini lumayan juga Pak ya, karena 6 tahun kebelakang gitu ya. Iya. Ya Pak. Dan bimbingannya lah Pak kepada kami yang ingin berjuang. Pak Karim udah lulus pretest? Pak Mustaqim. Udah Pak, alhamdulillah udah Pak, udah. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ini udah udah istilahnya samalah sama Pak Fadli ini, mau sama-sama. Berarti tinggal menunggu aja ya panggilan ya. Iya Pak. Iya Pak. Alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu, silakan yang lain, mungkin dari siapa tadi, Bu Desi ya. Silakan Bu Desi. Iya Pak, saya Pak. Saya mau nanya Pak, tadi kan kalau dari keterangannya Pak Mustaqim itu bisa dipilih ya, misalnya kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6. Jadi kalau yang SMP gimana Pak? Apakah 1 tahun itu harus diupload semua RPP-nya atau kok diambil dari beberapa KD aja gitu? Gimana Pak? Gini Bu, saya juga awalnya itu masuk di SMP. Untuk di tahun 2016, 2017, 2018, saya itu SMP. Di 2018 sampai di 2022 itu berkas sudah SMA semua. Jadi yang saya upload di LMS untuk tahun 2016-2017 itu saya pakainya di kelas 7 aja. Kelas 7 semester ganjil genap itu. Kelas 1 kelas aja Bu. Jadi kalau Ibu mau upload semua kelas, itu nanti makan datanya banyak sekali. Memang orang dari LPTK itu memberikan solusi. Solusinya seperti ini. Apabila berkas itu tidak bisa diupload secara keseluruhan, maka berkas itu bisa diupload ke Google Drive pribadi dengan melampirkan melampirkan laman dari Google Drive kita, dan itu Google Drive itu kita buka supaya dosennya itu bisa masuk ke Google Drive kita untuk melihat berkas kita, begitu Bu.
Betul, betul. Itu apa namanya? Solusi yang diberikan oleh pihak LPTK. Bagaimana ketika kita upload berkas itu nggak bisa naik? Salah satunya seperti itu caranya. Gitu, Bu. Ya. Ada lagi, Bu Desi? Satu lagi Pak, izin. Kalau misalnya lah, nggak harus diupload ya satu semester, yang maksudnya 2 semester 1 dan semester ganjil dan semester genap. Misalnya diambil beberapa KD aja, bisa nggak kira-kira gitu, Pak? Nanti sama mereka, ya itu memang ya saya nggak bisa tentukan juga, Bu. Tapi arahan dari, maksud Ibu Desi gini, Pak, yang diupload itu hanya 3 KD aja. Contoh satu semester itu ada 6 KD. Jadi yang diupload itu hanya 3 KD aja gitu. Harus jadi semua, kan? yang namanya satu semester itu berarti harus 7 KD, Bu, lengkap, tidak boleh kurang. Kalau dari asumsi saya ya, karena di setiap semester itu yang kita upload tuh nanti ada poin tersendiri yang mereka nilai gitu. Jadi mungkin mereka penghitungan berapa KD mungkin gitu ya. Satu semester ada 6 KD ya, dicek betul mungkin dari pihak LPTK-nya itu. Berarti gitu. Pak Mustaqim itu per kelas, misalnya kelas 10, apa hanya semester 1 aja atau semester 2 aja gitu ya maksudnya? 10 Pak, ini saya upload ganjil genap, nah satu semester itu ganjil genap saya upload. Berarti semester untuk RPP. Ya, berarti silabus juga demikian, Prota juga demikian, Prosem juga demikian, Kaldik juga demikian. Bisa dibilang itu per kelas dan KD-nya semua ya. Iya Pak, per kelas, tapi itu perlengkapan pembelajaran itu semua komplit gitu. Oke, Bu Desi tidak hanya RPP, berarti perangkat pembelajaran untuk semuanya untuk per kelas itu ya, dan semua KD ya. Iya Pak, benar. Iya. Ada lagi Bu Desi? Kayaknya iya Pak, tapi kalau dengan yang 1 MB itu apa kira-kira mencukupi kalau semua diupload? Makanya tadi gini Bu, Google Drive. Begini Pak Taufik, begini. Jadi di LMS itu yang kita upload tuh poin-poinnya tersendiri, Bu. RPP itu poinnya tersendiri, Prosemnya itu tersendiri, Protanya itu tersendiri. Ya. Nah, semua itu serba tersendiri. Jadi RPP ini kan karena dia lembarannya banyak, memang kapasitasnya itu juga banyak. Disitulah kita yang cari solusinya bagaimana gitu. Kalau masih di bawah 1 MB, itu kan masih bisa terupload. Jadi kalau yang sudah di atas 1 MB, di atas 1 MB ya solusinya tadi itu di-upload ke Google Drive dalam format PowerPoint, dalam format PDF, kemudian linknya itu kita copy ke Word, kemudian kita PDF. Kan itu yang kita upload ke LMS, gitu Bu. Kira-kira bisa dipahami kan Bu Desi ya? Insya Allah paham Pak. Pak Mustaqim, itu linknya itu kok dimasukkan ke PDF lagi, nggak langsung saja ya? Misalnya. Enggak Pak, enggak. Jadi nanti mereka itu melihat link itu dalam bentuk PDF yang kita upload tadi. Nanti video juga. Kenapa nggak di Word aja Pak? Kalau PDF nanti kan mereka susah lagi mengerti linknya itu, dan kadang kan link itu. Jadi gini Pak Topik, jadi link itu ketika kita kopikan di PDF itu linknya kan aktif dia Pak. Tidak mati, linknya itu aktif walaupun kita convert ke PDF gitu. Iya. Karena semua uploadannya juga pakai PDF, kalau upload pakai Word nggak bisa. Oke, berarti kalau kita dalam bentuk PDF itu mereka aktif, tinggal klik aja ya? Iya Pak, benar, tinggal klik aja. Iya, oke. Makasih. Ya, siap. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira cukup ya, karena kita akan ada rapat di DPP, dan saya mohon Bapak dan Ibu juga bisa ikut ya, supaya membangun jaringan ke DPP, Dewan Pimpinan Pusat, karena banyak informasi terkait kebijakan pendidikan. Tapi sebelumnya saya minta closing statement dari Pak Fadli, kemudian nanti Pak Surya Mustaqim. Silakan Pak Fadli, closing statement-nya. Gimana tadi Pak? Nggak jelas Pak suaranya, nggak jelas suaranya. Pak Fadli diminta untuk memberikan closing statement untuk penutup Pak Fadli. Oke. Jadi Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, intinya satu Bapak Ibu ya, jangan acuh terhadap data diri kita. Nah, jadi poinnya satu, jangan acuh terhadap diri kita, terlebih untuk mengaktifkan jadwal mengajar di Siaga Pendis, karena memang itulah kunci dari segala kebijakan-kebijakan maupun program-program Kementerian Pusat. Apabila Siaga Pendis kita non-aktif, maka wassalam kita tidak bisa mendapatkan hak-hak yang kita dapat. Itu saja, Pak.
Ya, selanjutnya closing statement. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Pak Surya Mustaqim, silakan Pak. Baik Pak, jadi untuk Bapak dan Ibu peserta PPG di angkatan kedua ini, jadi kalau dikatakan oleh Pak Widi itu jalinlah kekompakan, jalin ke koordinasi yang baik. Artinya jika ada teman-teman yang perlu untuk kelengkapan berkas itu saling mengisi gitu Pak, saling berbagi informasi, saling berbagi file yang kurang mengurang itu. Jadi artinya berjuang bersama-sama, sukses juga bersama-sama gitu Pak. Itu saja. Ya, betul Pak. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira pertemuan kita, Zoom meeting kita pada hari ini cukup taktis ya untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah perlu beli box warna putih dari sekarang ya. Jadi mulai semua RPP itu dikumpul di sana supaya nanti box itu bisa terjamin selama 5 tahun. Karena kalau kita simpan di lemari, kita simpan di laci itu biasanya kena rayap, kena abu begitu. Apalagi kita lupa kena air sehingga repot kita mengulangnya lagi. Tapi kalau ditaruh di box Bapak dan Ibu, box warna putih, ya itu cukup bisa bertahan sampai 5-6 tahun. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, saya kira ini informasi yang menarik, banyak sekali, terutama informasi-informasi yang baru. Jadi Bapak dan Ibu sudah bayangkan, walaupun Bapak dan Ibu belum lulus, sebaiknya Bapak dan Ibu dari sekarang lah mempelajari modul-modul itu. Dan kami banyak sekali modul-modul yang terkait dengan soal-soal dan lain sebagainya. Saya kira Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa melihat di kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita terima kasih banyak ya Pak Fadli, terima kasih banyak Pak Mustaqim, semoga apa yang disampaikan itu bisa menjadi amal jariah dan semoga itu menjadi wasilah bagi Bapak berdua urusan Bapak dan Ibu lancar. Ya, urusan Pak Fadli, urusan Pak Mustaqim dengan amal jariah ini bisa lancar dan bisa terus meningkatkan diri. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak semuanya teman-teman sekalian. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.